Kita harus bedakan dipenuhi Roh Kudus oleh karena dia dimeteraikan di dalam baptisan api sama orang kepenuhan Roh Kudus. Kalau kita baca di Kisah Rasul 2 ya. Bentar ya, saya buka dulu ya. Silakan. Dikatakan begini, ketika tiba hari Pentakosta. Jadi ingat ya teman-teman, Pentakosta itu hari ke-50. Hari Pentakosta dulu baru Roh Kudus itu turun. Bukan ketika Roh Kudus itu turun baru disebut Pentakosta, bukan. Ya, tapi pada hari ke-50, pada hari Pentakosta turun Roh Kudus. Jangan kebalik. Jadi bukan Roh Kudus turun baru disebut hari Pentakosta. Itu salah. Ya. Ya. Nah, itu saya hanya mengingatkan saja. Nah, di Kisah Rasul 2 dikatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Tempat mereka duduk, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Nah, jadi orang berbahasa roh, berbahasa lidah itu adalah tanda kepenuhan Roh Kudus. Karena ada masanya mereka tidak lagi berbahasa roh. Saya mungkin di gereja berbahasa roh, tapi setelah pulang dari ibadah saya tidak lagi berbahasa roh. Artinya kepenuhan Roh Kudus itu sudah tidak terjadi lagi. Tapi bukan berarti saya tidak lagi memiliki Roh Kudus. Nah, jadi tanda orang kepenuhan Roh Kudus adalah bisa berbahasa roh, bisa bernubuat, karena itu bagian dari karunia roh. Dan bedakan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ketika Nabi mengatakan perkataan yang datang daripada Allah, dia dikatakan dipenuhi Roh Kuduslah Musa, dipenuhilah Roh Allah untuk Daud. Kemudian Roh Allah menaungi Elia, Roh Allah menaungi Yeremia. Apakah mereka berbahasa roh? Tidak. Mereka berkata-kata hikmat kepada bangsanya. Mereka memperkatakan apa yang mau Tuhan kehendaki kepada bangsa itu. Ya, jadi bahasa roh itu sebagai karunia atas kepenuhan Roh Kudus, di mana Roh Kudus berkarya di atas mereka. Berbeda dengan Roh Kudus sebagai tanda yang memang diberikan untuk kita untuk dimeteraikan sebagai milik Allah. Makanya Yesus berkata, aku akan mengutus penghibur yang datang kepadamu yang keluar dari Bapa, yang akan senantiasa menyertai kamu sampai selama-lamanya. Itu Roh Kudus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Artinya dari buahnya lah kita bisa mengenal iman mereka. Percuma kamu mengaku saya bisa berbahasa roh, saya bisa bernubuat, tapi tidak ada kasih di dalam engkau, itu tidak berguna. Bukankah Rasul Paulus berkata, alangkah lebih berguna bagiku berkata-kata sedikit dengan bahasa manusia daripada berkata-kata banyak dalam bahasa roh. Karena bahasa roh itu tujuannya adalah untuk membangun jemaat, untuk menginjili jemaat di dalam kepelbagaian bahasa dan variansi umat. Oleh karena itu, bahasa roh itu tidak dipandang sebagai sebuah kewajiban bahwa ketika kamu tidak bisa berbahasa roh, maka kamu tidak ada Roh Kudus. Itu sesat. Banyak tokoh-tokoh Alkitab tidak berbahasa roh. Ya. Nah, jadi tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu adalah dia berhikmat. Ada dua hal yang ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus dalam hidupnya. Yang pertama, dia sangat mencintai firman Allah. Dia sangat mencintai kitab suci. Dia memiliki rasa penasaran untuk mengetahui apa yang dia percayai. Ingat, Roh Kudus diberikan sebagai penghibur untuk kita, untuk menginsyafkan kita akan dosa. Dan dosa kita itu akan diinsyafkan melalui apa? Roh Kudus atas apa? Pengetahuan kita tentang firman. Itu yang pertama. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia semakin cinta kepada firman Tuhan. Yang kedua, dia semakin cinta untuk melakukan dan taat. Makanya Rasul Paulus berkata, kerjakan. Gitu loh. Jadi bahasa roh itu tidak menjadi tolok ukur orang itu dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Itu hanya tanda bahwa Roh Kudus berkarya bagi setiap manusia yang percaya kepadanya. Bahasa roh itu adalah karunia roh kepada siapa roh itu mau mengaruniakan. Untuk tujuan apa? Penginjilan. Ya. Ada memang bahasa roh yang dimengerti, ada yang tidak dimengerti. Kalau digunakan dalam pertemuan jemaat, harus yang dimengerti dalam pengertian senulalia.
Makanya ada orang diberikan karunia untuk berbahasa roh, ada juga yang untuk menafsirkannya. Karena memang tujuan bahasa roh ketika digunakan di dalam pertemuan jemaat adalah untuk membangun jemaat. Tapi ada juga bahasa roh yang tidak dapat dimengerti, ya. Misalnya 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Itu tidak boleh digunakan di dalam jemaat. Itu harus digunakan dalam pertemuan pribadi dengan Tuhan. Misalnya ketika kita menangis, itu kita berbahasa roh. Karena mulut kita tidak berucap, tapi roh kita mengetahui apa yang disampaikan kepada Bapa kita. Atau mungkin dengan vokal-vokal apapun yang tidak kita mengerti. Atau mungkin tidak ada yang mengerti yang mendengarkan, tapi kita gunakan dalam pertemuan pribadi. Itu kalau digunakan untuk membangun dirinya sendiri, itu mantap. Tapi jangan gunakan dalam pertemuan jemaat agar tidak menjadi batu sandungan. Itu prinsip yang Alkitab gitu.